Ada juga yang bilang bagus. Iya. Emang kupingnya apa apanya? Oke, balik lagi sama gua Wahyu. Sekarang gua ada di tempat Nanang. Ini set kita waktu setahun yang lalu. Waktu itu kita bikin video apa Nang? Cuci sepatu. Kebetulan sekarang gua lagi mau bikin konten baru. Namanya apa Nang? Namanya Sotau. Apa singkatannya? Solusi tentang sepatu. Nanti kita bakal ngebahas tentang tips and trick, terus kemudian cuci sepatu pasti, terus ada Review. berbagi pengalaman, terus ada berbagi cerita juga mungkin sama orang-orang yang emang udah di bidangnya gitu. Mungkin ngobrol-ngobrol sama produsen sepatu, ngobrol bisa. sama UMKM yang punya toko sepatu. Betul. Kayak gitu sih. Kalau ada linknya. Iya. Yuk, dapat. Terus apa lagi? Tapi konten ini tuh kita bikin jadi konten di channelnya Wahyu tentang Sotau ini, solusi tentang sepatu. Kita ini berangkat dari komentar-komentar di video kita yang setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu. Jadi kita bacain komentar-komentarnya, ternyata wah, kita baca-baca banyak yang lebih tahu dari kita kayaknya gitu kan. Akhirnya ya udah tercetuslah konten ini di channelnya Wahyu. Semoga lebih bagus lagi gitu ya Nang. Iya sih, harapan kita lebih bagus lagi sama kayak gitu. Biar ada suara lah dari kaum-kaum kayak kita, biar didengar sama yang lebih berpower gitu. Kita bacain aja kali komentarnya. Oke, mulai nih. Boleh. Dari yang pertama nih ya. Komentar pertama dari Nekfim. Nah ini bacain ya. Sorry Aqua air mentah nggak mateng, nggak dimasak. Tolol. Wah. Gimana? Keren sih. Ada tololnya Nang. Keren sih buat orang yang berani speak up, ngejudge. Jadi kan dia lebih pintar dari kita. Nah, pasti ini udah pintar. Yang kayak gini kan berarti lebih tahu. Kita ya berterima kasih sih. Makasih buat Bang Nekfim ya. Cuman jangan lupa attitude sih. Sama perihal Aqua air mentah atau matang? Air mentah atau matang? Ya logikanya air matang itu dimasak. Dan Aqua kan nggak dimasak. Jadi bedanya apa sih? Sebenarnya tujuan gua ngejelasin itu tuh pH air. Jadi fokusnya tuh tentang kita bisa tahu pH air itu ketika pH airnya lebih bagus, lebih tinggi, berarti bagus juga buat bahan sepatunya. Kayak gitu, buat ketemu sama si bahan sepatunya. Kalau misalnya ibaratnya lu ambil air dari tanah gitu kan, terus lu jadiin itu tuh salah satu pendukung buat nyuci sepatu lu. Misalnya sepatu putih, itu bakal jadi kuning nanti. Bakal jadi jamur gitu ya? Bisa ngejamur juga karena si pH air tanah itu kurang bagus. Gitu. Nah kebetulan si Aqua ini, air mineral ini yang lebih gampang dicari di sekitaran kita, pH airnya juga lumayan. Kalau misalkan kalian nggak kayak ngerasa rugi gitu ya pakai Aqua, itu pakai air mateng kan? Air mateng ya, lu boleh masak sendiri di rumah sesuai sama saranannya Sokap. Nekfim, Bang Nekfim, thank you Bang Nekfim ya. Iya Bang Nekfim, pinter. Oke, komentar kedua dari Bang Afif Farhan. Banyak bacot doang. Waduh, apa Nang? Gimana kita mau main skate di sini, Cok? Nggak tahu, gue bingung. Banyak bacot doang katanya. Kalau misalkan mau nonton konten masak-masak ya nonton Chef Ronald. Renal, apa sih? Jauh nggak tahu. Atau enggak? Apa? Paraquin. Ya enggak. Yang cakep siapa? Renata. Iya. Gila. Ya kita ya kan ngobrol. Ya namanya juga kan kita dulu waktu pas pertama itu kan masih nyoba-nyoba juga ya Nang. Nyoba-nyoba sih, itu konten pertama soal cuci sepatu. Jadi kalau misalkan banyak bacot doang ya mohon maaf Bang ya. Mungkin waktu itu sempit juga ya kalau misalnya kita harus detail dari proses nyuci sepatu dari awal sampai akhir tuh gimana. Ya, betul. Gue butuh waktu panjang. Karena gue nyuci sepatunya bisa satu pasang itu 2 hari. Enggak 2 hari. Maksudnya untuk kayak yang buat detailing tuh di akhir. Kalau buat pertama, kalau cuma buat nge-cleaning si debu atau beberapa kotoran itu bisa 2 jam. Jadi makan waktu ya? Makan waktu. Di video ini gak bakal muat. Makasih buat Bang Afif Farhan.
Selanjutnya komentar dari Bang Akbar Rusyid. Oke, musik lu nggak guna, suara lu ketutupan bego. Waduh. Nah, kalau ini teknis. Kalau ini teknis Bang. Kebetulan waktu setahun yang lalu kita pas lagi tag video itu noise-nya banyak ya. Noise-nya banyak. Kebetulan ada teman-teman lu yang lagi pada nongkrong. Betul, lagi rame di sini. Jadi ya mau nggak mau backsound-nya gue tinggiin sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ketutupan. Yang penting sih niatnya kita kan biar isinya aja yang nyampe gitu ya. Isinya yang nyampe. Nggak ngaruh ke backsound sih Bang. Tapi kalau misalkan backsound kegedean ganggu, yang ini enggak. Udah gitu aja. Makasih buat Bang Akbar Rusyid. Ada satu lagi nih, sama. Komentar dari Bang Gepeng Channel. Backsound-nya kecilin lagi, tolol. Wah, biar jelas lu ngomong apa. Gue, kenapa sih tolol gitu? Kenapa harus pakai tolol sih? Kenapa gitu? Kenapa? Apa salah kita sama dia? Dia punya masalah hidup apa anjir? Gue juga nggak tahu sih. Kenapa kita tolol? Astaga. Yang pinter tuh kayak gimana? Ini perkara ini doang backsound. Backsound doang. Dikatain gini, tapi nggak apa-apa sih ya. Ini mungkin buat koreksi untuk kedepannya juga, channelnya biar lebih baik juga. Tapi ya makasih lah buat Bang Gepeng Channel. Komentar dari Bang Dodi Suhaji. Bang, mau cari sikatnya di mana ya? Tolong pencerahannya. Di mana Nang? Marketplace banyak sih. Marketplace sudah banyak. Kalian bisa beli di Tokopedia, Shopee atau Bukalapak. Search aja premium brush atau medium brush gitu ya, itu udah banyak. Brush, atau males nungguin kirim-kirim, sebenarnya boleh sih pakai sikat yang dijual di pasar boleh, yang di beberapa supermarket juga kan ada yang jual juga. Cuman pentingnya buat tahu jenis si nilonnya. Jenis, iya. Ya, kenapa? Jadi kan ada tingkat kekerasan kan, makanya ada medium brush, ada premium brush, ada hard brush ya kan. Hard brush tentu lebih kasar. Kalau itu jatuhnya apa? Hard brush atau misalkan medium? Yang di pasar atau yang di supermarket itu medium. Jatuhnya medium. Dan itu aman untuk midsole, outsole, upper enggak. Kalau upper enggak? Upper gua enggak nganjurin, tapi kalau misalnya ada beberapa temen yang pakai, gue sih enggak nganjurin untuk upper. Upper harus lebih soft lagi. Bukan berarti nggak bisa. Tapi resiko pandangannya tanggung sendiri. Terus komentar dari Pran TV, parfumnya pakai apa Bang? Parfum, kalau kita sih bikin sendiri ya. Kemarin kita bikin sendiri. Kita punya sendiri, kita handmade sendiri. Jadi, tapi kalau misalkan mau instan, ini udah banyak yang jual. Pakai apa? Rapika? Iya. Pakai apa ya? Rapika, gak bisa sih gue bilang boleh, karena gue nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Ya. Kan itu bisa buat baju tuh. Kalau buat sepatu misalkan boleh nggak? Iya, kalau misalkan kita. Tapi lengket ya? Secara logikanya, baju juga kan bahannya beda. Komentar selanjutnya dari Bang Marcelino Sihaan. Bang mau nanya, kalau buat cuci outsole plus midsole plus upper, kalau pakai odol dicairin gitu aman nggak Bang? Odol dicairin, penggunaan odol ke midsole itu udah banyak banget tutorialnya di YouTube, banyak banget, dan beberapa ada anjurannya yang katanya nggak apa-apa. Emang nggak apa-apa untuk bahan karet, nggak apa-apa. Tapi ini katanya upper. Kalau upper nggak boleh? Kalau upper menurut gue jangan sih. Kalau upper, soalnya gini, di odol itu ada zat pemutih gigi gitu. Gue lupa tuh namanya apa. Pokoknya ada zat buat pemutih gigi, dan kalau sepatunya berwarna, ya otomatis bakal ngerusak warnanya dong. Jadi pudar gitu ya? Pudar kemungkinan. Tapi kalau misalkan untuk midsole sama outsole aman? Outsole aman. Okay. Tapi gue nggak menganjurkan. Ada satu produk pasta gigi yang mengandung zat yang buat ngilangin kuning di gigi. Itu khusus untuk perokok. Oh. Khusus untuk perokok. Ada pasta gigi. Zak ya? Iya, kalau nggak salah namanya Zak. Itu boleh buat di midsole. Soalnya kalau kayak yang kayak gel gitu nggak ya? Oh, kayak close up gitu. Close up gitu enggak ya? Sebenarnya sih untuk semua pasta gigi boleh aja, cuman jangan sampai keterlaluan sampai ke upper lah. Gua nggak ngajurin banget. Cuma kayak kalau pakai close up itu rugi. Iya sih, mahal. Zek juga lumayan sih, 30.000 kalau nggak salah. Dan anjuran Zek itu soalnya senior di sus cleaning tuh pakai itu dulu. Oh, pakai itu dulu. Di Jogja dulu dia pakai itu. Oke. Komentar selanjutnya dari
panggil aja Dimas. Wah, berarti namanya Dimas nih. Halo Mas Dimas. Berkat video ini usaha cuci sepatu gue bisa rame. Thanks bang. Thanks ngap infonya. Kita yang makasih. Kita yang makasih bang ya. Karena udah disupport ya. Kita malah nggak sampai mikir bahwa kita bakal apa ya ngasih impact. Kita cuma pengen bikin aja gitu. Bikin aja. Mau mulai berkreasi, bikin konten di itu. Nyoba-nyoba. Tapi kalau misalkan sampai ada impact positif buat orang, kita yang terima kasih. Semoga kedepannya juga kita bisa ngasih impact ya dari ini konten Sotau ini. Oh iya, dari konten Sotau ini semoga kita juga bisa ngasih impact buat orang lebih banyak lagi. Pokoknya buat Bang Dimas sukses terus buat usaha cuci sepatunya lancar. Oke, pokoknya gitulah biar tambah berkembang lagi. Komentar dari Candy Tech. Yang cuci pengalaman banget kayaknya. Wah, tersipu saya, malu saya. Makasih Bang Candy ya, siapa? Candy Tech, makasih banget. Terlihat doang sebenarnya. Terlihat. Kita juga masih belajar. Saya juga masih belajar Mas. Apalagi setahun yang lalu kan. Kita baru awal-awal buka. Newbie. Bisa dibilang junior. Bisa dibilang belum ada apa-apanya. Sama-sama belajar dari bawah. Intinya satu sih. Jangan kebanyakan so tau. Nanti bisa ngerusak sepatu orang. Serius. Ya itu pengalamannya. Iya. Jangan. Komentar selanjutnya dari WhatsApp. WhatsApp. Beda cuci biasa sama hardcore itu apa ya bang? Sadap. Gue bingung ya. Gila. Nyuci hardcore. Nyuci biasa menyuci hardcore. Lu kalau nyuci hardcore mungkin lu sambil scream bang ya? Sambil scream. Atau gimana? Sama itu sambil nonton Dead Squad lah. Ini soalnya hardcore banget, gue bingung. Hardcore. Apa pas lu nyuci lu banting-banting gitu kan? Gue juga nggak tahu. Enggak gitu konsepnya. Iya. Yang penting lu kayaknya mendingan cuci biasa aja bang. Iya, jangan cuci hardcore, bahaya, ngerusak soalnya. Dan apa nih? Ngerusak masa juga. Iya, kasihan. Komentar selanjutnya dari Muhammad Firgi. Bang, cara ngerawat sepatu dengan baik gimana bang? Gue pengen dengar perspektif gue. Dari gue. Kalau dari gue cara ngerawat sepatu, kebetulan gue ada beberapa sepatu. Terus cara ngerawatnya kalau gue taruh di tempat yang kering pasti. Terus kalau misalkan kalian keluar dari rumah, buru-buru cepet dibersihin. Soalnya kadang ada noda-noda tuh yang susah dihilangin ya Nang ya. Betul. Jadi kalau misalkan kalian, apalagi kalau misalkan kena hujan langsung aja cuci. Nah, terus kalau udah dicuci, udah kering, gue saranin itu pakai silika gel. Jadi itu buat biar nggak ngejamur gitu Nang. Ngelindungin ya biar nggak ngejamur. Kalau dari lu gimana? Kalau gue buat ngerawat sepatu sendiri di rumah ya, buat ngerawat sepatu sendiri di rumah. Buat lu nih yang males cuci sepatu sendiri di rumah, penting banget buat taruh sepatu habis dipakai itu di ruangan terbuka, kering. Sama berarti? Ya. Jatuhnya. Buat yang males soalnya, dia belum tentu bakal cuci sepatu sesering mungkin, dia bakal cuma pakai taruh. Dan itu ninggalin bakteri begitu banyak di sepatu. Dan kebayang kan yang nempel di kaki lu seapa, baunya kayak gimana, kayak gitu. Buat orang apalagi yang berkeringat, kakinya tuh berkeringat, itu udah auto bau banget. Dan pengalaman gue beberapa kali nyuci sepatu yang nggak kotor padahal, tapi bau parah. Itu karena ya udah disimpan di ruangan yang lembab pula, ditaruh di kosan di dalam. Ya emang sih kalau ditaruh di luar riskan hilang atau gimana. Cuman diusahain lo harus punya cara-cara yang bikin sepatu lo lebih awet. Kayak gitu, dan ya jangan sampai ngeganggu orang sih dengan sepatu yang bau. Sama boleh sharing-sharing sama gua kalau misalkan mau tanya soal perawatan. Boleh sharing-sharing juga sama Wahyu di komentar buat perawatan. Pokoknya intinya saran gua jangan coba-coba sendiri di rumah kalau lu belum tahu. Tapi kalau lu menanggung resikonya silakan. Buat gue gitu. Tapi solusi dari kita juga belum tentu benar. Ya, solusi dari kita juga belum tentu 100% benar. Tapi kalau misalkan emang ngerasa ragu, ya udah serahin aja ke ahlinya. Komentar selanjutnya dari Bang Panji Winata. Videonya bagus Mas Wahyu, bermanfaat. Mungkin backsoundnya bisa diredam sedikit di video selanjutnya. Iya Bang, kita akan memperbaiki. Pokoknya untuk video ini insya Allah
backsoundnya kecil dan suaranya kalau bisa lebih bagus. Amin. Buat kedepannya juga insya Allah udah ada peningkatan lah ya. Terus komentar selanjutnya dari Mbuloh. Komen banyak, viewers banyak, kok subscribernya sedikit. Parah lu semua nggak berjasa sama pembuat video. Saya bantu subscribe bro channel lu. Sarkas banget. Makasih ya bang buat Mbuloh. Ini Bang Mbuloh, makasih sih. Kok kalau nggak ada abang-abang kayak begini nih, sepi channel gue nang. Bukan sepi, udah gue berhenti. Soalnya nggak nimbang. Kalau kayak gini kan ada positive vibes gitu kan. Jadi kayak pengen bikin lagi gitu. Tapi waktunya nggak ada. Iya. Dan saran gue sih buat yang tadi bilang tolol, yang tadi ngasih tahu saran yang mungkin lebih jago kayak gitu, subscribe sih. Soalnya mereka harus ngelihat perkembangan kita. Iya betul. Kan karena mereka juga kita jadi mau terus bikin progres, ya kan, mengembangkan sampai akhirnya ada konten ini. Kemudian komentar selanjutnya dari Bang Dava Karis. Subscriber belum 1000 tapi audionya jelas. Bagus bang, semangat dan tingkatkan lagi kualitas videonya. Makasih buat Bang Dava Karis. Makasih. Makasih ya bang, insya Allah kita kedepannya bisa ningkatin lagi kualitas videonya. Kalau kayak gini fair. Iya kan? Negatif ada positif. Ini komentar membantu gini, suka gue. Terus kemudian komentar selanjutnya dari Bang Matt James. WK. Sebenarnya outsole mau digosok biasa aja nggak apa-apa, nggak perlu cuma ditekan-tekan, susah lah pasti kecuali bagian sweat baru gitu. Komentar lu gimana? Ya itu nggak salah. Itu nggak salah. Setiap orang, bukan setiap orang, maksudnya setiap yang di bidang cuci sepatu punya treatmentnya masing-masing. Punya cara penyelesaiannya masing-masing. Mungkin kalau gua caranya kayak digosok, lebih kencang, ya kan, biar lebih cepet hilangnya. Tapi gue juga hati-hati, gue harus ngeliat juga bahannya kayak gimana. Gak sembarangan gue main gosok tekan aja, ya rusak sepatu orang. Ya gue punya perasaan lah untuk ngerjain sepatu customer gue, gitu. Tapi makasih bang masukannya, makasih. Makasih sudah menonton. Mungkin ini komentar terakhir dari Bang Agusti TM. Bang, beli cleanernya di mana bang? Terus merek apa? Makasih bang. Nah, kemarin kita pakai apa namanya? Kalau gua pakai Spotless. Oh ya, kemarin kita pakai Spotless. Kalau sekarang kita niatnya mau bikin produk ya, no? Ya. Insya Allah kita mau bikin produk. Kalau nggak pertengahan Desember atau akhir Desember, insya Allah kita bakal ngeluarin produk apa aja. Kita bakal ngeluarin premium brush, kita bakal ngeluarin medium brush, kita bakal ada hard brush juga. Terus kalau untuk sabun-sabunnya? Kita sabun juga bakal launching juga sabun, bakal produksi. Terus kita juga bakal produksi yang namanya parfum sama sole cleaner. Jadi khusus untuk midsole, untuk pemutih midsole. Jadi pemutihnya gitu. Jadi kayak buat annealing? Oh no, pemutihnya itu bukan untuk annealing. Jadi si sole cleaner ini tujuannya itu buat ngilangin noda-noda bandel kayak lu kena tinta. Kena tinta bisa, terus kena gesekan dari ban mobil, ban motor gitu bisa. Oh yang hitam itu? Oh yang hitam, pokoknya yang bandel-bandel gitu ya insya Allah pakai sole cleaner kita bisa ditangani. Oke, itu aja atau ada lagi? Dan sabun sudah, cleaner sudah, terus parfum sudah, dan kita nanti bakal nyiapin edisi starter pack, satuan juga bisa, atau kalian mau dikombinasiin. Gue mau isi starter pack gue sole cleaner dan satu hard brush bisa. Kayak gitu. Kayak tungguin aja informasinya nanti, kalau nggak di Instagram gue ya di Instagram Nanang gitu. Iya, kita dua-duanya bakal push di pertengahan Desember atau akhir Desember untuk produknya. Tungguin aja. Dan jangan tinggalin channel ini, karena di channel ini juga gue bakal bagi lagi ilmu gue cuci sepatu dan pakai cleaner produk kita sendiri. Oke. Lebih detailnya ya? Lebih detailnya. Buat ngejawab tadi bang gimana caranya, tonton pantengin besok ya, insya Allah. Udah nih, udah selesai. Udah. Komentar. Terus mau apa lagi? Ya dari sekian banyak komentar yang kita bacain tadi, mulai dari positif, negatif.
Nggak negatif sih sebenarnya, membangun. Ya terserah, kalau gue mah negatif aja. Iya sih. Iyalah. Halusin dikit. Gue punya perasaan coy. Iya benar. sakit hati aja. Ternyata dibilang baper. Enggak ya? Hak. Iya. Baper tuh hal. Betul. Nggak bisa diukur. Sama kayak channel ini juga, kita nggak bisa menuhin semua kepuasan penonton. Betul. Kita punya kapasitas. Lu suka, lu tertarik, lu Syukur. betah nonton kita, ya subscribe dan tonton terus. Kalau enggak ya udah. Ya udah. YouTube nyediain dislike. Betul. Dan kita nggak pernah keberatan. Kalau nggak di blog juga nggak apa-apa sih. Yap. Apalagi? Dan kenapa sih kok so tahu, Wai? Kenapa? Kenapa so tahu itu mungkin karena dari kita ya, karena kita kan awal-awal so tahu nih. Terus ya kenapa nggak dijadiin konten aja gitu menurut gua. Nanti kedepannya dari so tahu ini jadi bisa tahu gitu. Jadi bisa tahu beneran. Kita bakal ketemu orang-orang yang emang udah lama di bidangnya, emang udah concern ke situ gitu. Jadi kita bakal ngadain apa ya namanya? Mungkin collab sekali ya di konten ini. Bisa dibilang collabs, tapi kalau collabs sudah gede banget. Oh iya, pokoknya kita bakal ngundang narasumber. Iya, insya Allah. Iya, kita bakal ngundang narasumber dan kita mungkin bakal main ke outletnya mereka masing-masing. Isinya bakal apa aja, Pak? Kalau isinya pasti tentang sepatu, mulai dari pengalaman mungkin, terus cerita mereka gimana struggle-nya di dunia sepatu ini, terus sama tips and trick mungkin kalau buat teman-teman yang mau bikin usaha-usaha kecil-kecilan. Ya, dari rumah bisa mulai dari cuci sepatu atau jualan sepatunya. Ya. Udah situ aja paling. Ya, dan kita bakal ngundang orang-orang yang emang sudah beranjak dari bawah. Kayak niatnya. Ya. Kayak gitu. Dan menurutku cukup sih. Kayak gitu aja. Dan buat teman-teman, kalau nanti mau tanya, Bang, gimana cara order produk kita? Produknya kita berdua. Tungguin aja, flyernya bakal keluar, nanti bakal ada nomor WhatsApp, nanti bakal ada di beberapa marketplace mungkin kita masukin biar lebih mudah seluruh Indonesia bisa menjangkau produk kita. Kayak gitu. Dan setiap produk bakal gua bikinin konten biar ketahuan ini gimana produk hasilnya seperti apa. Kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari kita. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau perbuatan, kita minta maaf. Sekali lagi, kita juga masih belajar. Untuk kesalahan-kesalahan yang di video terdahulu, insya Allah kita perbaiki di video ini. Dan kedepannya juga bakal kita perbaiki. Pokoknya kalau yang sekali lagi, kalau misalkan ada yang nunggu rilisan produk kita, tungguin aja di Instagram gua atau di Instagramnya Nanang. Di bawah sini nanti ada. Pokoknya Instagramnya gitu Awesome Sus. Dan Instagramnya Wahyu. Ya mungkin segitu aja. Dan kita berterima kasih banyak sama yang berkomentar tadi. Terima kasih. Pantengin terus, saya tahu solusi tentang sepatu. Udah, review dulu ya. Review.